kecuali 3 acara besar, semua masuk bersama berdoa. Dan mereka bersiapkan Ruang Maha Kudus untuk imam besar. 24 imam, semua dari suku Lewi, semua keturunan Eleazar dan Itamar. Siapa Eleazar dan Itamar? Bapak Ibu, imam besar pertama namanya Harun, adiknya Musa. Harun belum masuk dalam perjanjian, dia punya 4 anak: Abihu, Nadab, Eleazar, Itamar. Dan imam besar yang kedua namanya Eleazar, yang ketiga namanya Itamar. Silsilah. Semua imam-imam besar Israel adalah keturunan Eleazar dan Itamar. Sampai sekarang oke? Dan dia Bapak Ibu membawa 16 keturunan Eleazar, 8 keturunan Itamar untuk melayani di dalam Bait Allah. 24 diurapi. Yang 8 namanya Abia. Please baca satu ayat, 1 Tawarikh pasal 24 ayat 10. Brody, sekali lagi. 1 Tawarikh pasal 24 ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos. Yang ketujuh buat Hakos. Yang kedelapan pada Abia. Wow, luar biasa. Yang 8 buat Abia. yang keturunannya siapa? Zakaria. Bapak Ibu, setiap permukaan masuk dari Syabat ke Syabat. So jadi itu easy. Tahu kenapa? Karena kalau saya baca buku Tawarikh sama kalender Yahudi, saya bisa ngerti kapan Abia masuk Ruang Kudus. Mau ngerti kapan? Saya punya gambar yang luar biasa. Kalender setiap rombongan masuk kapan. Abia masuk 1 kali setahun sendiri. Kapan? Bulan Ibrani yang namanya Sivan. Bulan Sivan, Syabat yang ketiga itu buat Abia. Syabat yang ketiga di bulan Sivan itu buat Abia. Tapi kalau di kalender Gregorian, Sivan jatuh kapan? Itu akhir Mei, awal Juni. Pasti waktu Zakaria berdiri di Ruang Maha Kudus di Bait Allah, itu akhir Mei, awal Juni. Karena Syabat yang ketiga di bulan Sivan. Ini ada list semua Bapak Ibu. Nanti saya kirim. Saya bisa ngerti, ha? Saya kirim, saya akan kirim semua, jangan khawatir. So jadi Bapak Ibu, conception of John the Baptist, Yohanes Pembaptis, atau waktu papanya Zakaria menerima kabar baik di dalam Ruang Kudus karena dia dari rombongan Abia, itu akhir Mei, awal Juni. Awal Juni. Istrinya sudah mengandung. Kita katakan 6 bulan kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri di Nazaret. Ngerti maksud saya? So kalau dari Juni kita hitung 6 bulan kemudian, artinya malaikat Tuhan menampakkan diri di Nazaret kapan? Desember, bravo. Bunda Maria mengandung 9 bulan kemudian. September. Tunggu, dia katakan September. Saya mau share sesuatu. Lukas 2 ayat 7, 1 ayat aja. Ada rahasia ini dalam ayat ini. Lukas 2 di mana Lukas? Lukas 2 ayat 7. Ini. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah. Dengan apa? Saya ngerti ini masalah. Yusuf waktu datang ke Mesir, itu bukan masalah uang. Benar tidak? Bukan masalah dia tidak punya duit dalam dompetnya.
Masalah Yusuf, dia cari tempat, semua full. Setuju? Tidak ada tempat kosong di rumah penginapan. Kalau ada beberapa rumah penginapan atau beberapa hotel di Bethlehem, semua full. Jujur, bulan Desember ada acara apa? Ini kota Judea, jangan katakan acara Romawi. No, tidak ada. Di Bethlehem tidak ada acara Romawi. Yahudi, ini kota Judea. So, jadi yang tinggal di Bethlehem orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, Desember kalau mereka datang itu sepi, dingin, tidak ada acara. Kapan Bethlehem dan Yerusalem full? Saya tanya. 3 kali setahun. Paskah, Daud, Shavuot, Sukkot. Tapi yang paling ramai September, Oktober, karena ada 3 acara besar. Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Feast of Tabernacle, Sukkot. Bapak Ibu, September itu Bapak Ibu kabar gembira selalu. Kalau ada keluarga Yahudi mau berdua di Israel dari Amerika, mereka datang bulan September karena mereka percaya September itu bulan mukjizat. September itu bulan kabar baik. Orang Yahudi yang menunggu Mesias untuk datang, mereka menunggu Mesias untuk datang bulan September. Jadi kenapa tempat penginapan di Bethlehem semua full? Karena banyak orang Yahudi datang ke Yerusalem. Kalau kita ngerti kenapa, kita bisa ngerti atau dari itu yang baru yang saya sudah jelaskan, kita bisa ngerti Tuhan Yesus lahir di bulan September. Itu kabar gembira. Raja Israel, ini kabar gembira buat negara Israel. Jangan lupa, orang Yahudi punya 7 acara besar, 7 acara sempurna. Yang kelima buat siapa? Namanya Feast of the Trumpets. Hah? Feast of the Trumpets. Itu buat siapa? Itu buat Mesias. Feast yang kelima itu buat Mesias. So jadi Feast of the Lima atau Feast of the Trumpets jatuh di bulan apa? Harus jatuh di bulan September. So jadi Tuhan Yesus datang dengan sangkakala. Light. Sangkakala itu Feast of the Light. Light of the world. Sudah lahir. Dan dia akan datang kembali juga di bulan September dengan sangkakala. So jadi menurut ayat ini bukan teori Bapak Ibu. Yang saya sudah katakan, bukan teori ada yang saya katakan yes bisa atau tidak bisa. No. Ini yakin. Karena kalau kita hitung dari firman Tuhan dan ngerti abinya, dari kata abinya kita bisa ngerti datang di bulan September. Ini Bapak Ibu luar biasa waktu kita belajar teologi Yahudi bersama-sama teologi Kristen. Yang kurang dalam gereja apa? Mereka mulai belajar teologi dari Matius. Tapi sebelum Matius mereka kurang ngerti. Gambarnya Yesus di gereja Katolik. Ganteng sekali, matanya biru, kulitnya putih seperti orang Italia. Tapi dia orang Israel. Orang Israel sedikit hitam. Tidak ada mata biru di Israel. Mata biru itu baru datang dari luar. Bagaimana saya ngerti? Dan Yesus pakai kuncir ini. Kenapa di gambarnya tidak ada? Yesus seperti orang Yahudi yang pakai hitam. Ultra ortodok, all di shuf, kecuali warna. Karena warna hitam datang setelah tahun 70. Tapi dia pakai putih, punya kuncir, pakai topi. Waktu berdoa dia pakai talit. Waktu berdoa juga dia pakai tefillin. Selalu pakai Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini satu dan ini satu. Satu dekat hati, satu dekat kepala. Karena laki-laki adalah hati dan kepala. Sama seperti orang Yahudi. Titit. Waktu perempuan yang pendarahan yang di Kapernaum dia datang. Dia menjawab jawabannya. Itu bukan jawabannya kaus. Jawabannya itu maksudnya titit yang orang Yahudi pakai. Bagaimana saya ngerti Yesus pakai sama seperti orang Yahudi? Saya mau tanya, waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia mundur kembali. Dia katakan, saya mau minum. Mereka pakai satu bahasa Aram.
Orang Samaria, orang Yahudi, mereka pakai bahasa Arab. Tapi waktu Yesus katakan, saya mau minum, dia mundur kembali, katakan, kamu Yahudi. Pertanyaan saya, Abuna, bagaimana dia ngerti dia adalah Yahudi? Karena dia berpakaian. Kalau mereka pakai satu bahasa, saya mau minum. Kalau saya lihat orang Indonesia, pertama, saya bingung, ini Korea, ini Indonesia, ini Jepang, ini Filipina, karena semua mirip buat saya. Itu maksud saya, waktu dia berbicara, oh ini bahasanya bahasa Jawa. So, jadi dia dari Indonesia, bahasa Batak, bahasa Cina. Tapi waktu dia katakan, dia berkata kepada dia dalam bahasa Arab, saya mau minum. Dia mundur kembali, bagaimana dia ngerti dia adalah Yahudi? Pasti dari pakaiannya. Artinya Yesus pakai sama seperti orang Yahudi. Dia punya kuncir. Kenapa? Karena itu disebut di buku Imamat. Jangan memotong rambutnya dari sini. Jangan memotong rambutmu. Harus ingat Tuhan, Yesus adalah orang Yahudi konservatif. Katakan ini depan orang Katolik, mereka marah. Kenapa mereka marah? Saya aslinya Katolik. Saya Katolik. Tidak artinya yang kami belajar di dalam gereja itu benar. Banyak tradisi. Tahu yang mendirikan babumu tradisi-tradisi Israel siapa? Yang namanya Santo Hieronymus. Dia adalah orang Italia. Orang Italia mendirikan gereja Katolik ini. So, jadi Bapak Ibu, orang Italia mungkin dia kurang ngerti tradisi-tradisi Yahudi. Yang mau belajar tentang tradisi Yahudi harus datang dari mereka. Ini maksud saya. So, jadi Bapak Ibu, tidak usah marah. Kita datang untuk belajar. Kalau Yesus punya kunci, tidak. Itu bedanya apa buat iman saya. Tapi saya ngerti siapa Kristus. Kalau saya belajar tentang Abia, tentang yang lain, saya bisa ngerti dia lahir di bulan September. Luar biasa, hari ini kita ngerti Tuhan Yesus lahir bulan September dan dia lahir tahun 6 sebelum Masehi. Karena cerita Raja Herodes dan Pontius Pilatus yang kirim surat ke Tiberius Kaisar Roma, nanti saya kirim juga katakan tahun 17 yang kau adalah Kaisar Roma. Yesus yang dari Nazaret disalibkan, tahun 17 itu adalah tahun 27 di kalender saya yang namanya Gregorian. Kita sudah sampai, ya lah Bapak. Please Bapak Ibu, maksimal 15